membantu masyarakat belajar hukum dengan mudah. Didirikan oleh Awaludin Marwan SH.MH.MA PhD, doktor lulusan Hukum Utrecht University Belanda pada November 2019. Hello ingin mendemokratisasi pendidikan hukum yang mudah dan berkualitas dengan teknologi. Kami punya slogan, Your Soulmate Learning Law, kawan belajar terbaikmu. Kami mempunyai produk baru loh, namanya Hello Knowledge Center atau disingkat HKC. HKC adalah salah satu produk Hello yang menyediakan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum terpadu. Dalam satu platform ini, kita bisa mengarungi samudra pengetahuan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan, dokumen perbandingan, hasil riset, tesis, disertasi, dan seterusnya. Kami sebut ini sebagai perpustakaan digital hukum. HKC terus akan dikembangkan dalam menjawab kebutuhan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum di Indonesia. Setidaknya layanan ini terdiri dari 4 bagian pokok, yakni yang pertama, peraturan perundang-undangan. Segala macam peraturan perundang-undangan sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dokumen tersedia di sini. Mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, peraturan daerah, provinsi dan kota, dan seterusnya. Yang kedua, akademik. Ingin mencari referensi hukum yang kredibel? HKC menyediakan jurnal hukum dari berbagai fakultas hukum di Indonesia. Selain jurnal, HKC akan mengembangkan sistem publikasi tesis dan disertasi, serta penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum. Yang ketiga, putusan. Putusan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung akan disediakan pada layanan HKC. Begitu juga dengan putusan pada Mahkamah Konstitusi dan lembaga kuasi peradilan ke depan. Kajian terhadap putusan juga akan dikembangkan loh dan disediakan di HKC. Yang keempat, perbandingan. Melakukan studi perbandingan akan jauh lebih mudah melalui layanan perbandingan hukum pada HKC. Kita bisa mengetahui norma hukum dan topik spesifik isu hukum tertentu di berbagai negara dengan menggunakan layanan perbandingan hukum pada HKC. Semua lebih mudah hanya dalam satu platform. Yuk belajar dengan HKC supaya kamu nggak ketinggalan info hukum terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah datang, yaitu Bapak Dr. Anton F. Susanto, SHMU, selaku Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Pasundan, Ibu Dr. Isnawati SHMA, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, juga Profesor Adrian Bettner selaku Profesor Hukum dan Humaniora di Universitas Leiden, Belanda, yang akan menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Serta selamat datang juga kepada para rekan-rekan yang telah hadir dalam kuliah umum pada malam hari ini dengan topik Sejarah dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Hukum. Acara ini diselenggarakan oleh Hello Indonesia bersama dengan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Batanghari, Universitas Pasundan, Universitas Widagama Malang, Universitas Pancabakti, Universitas Prima Indonesia, Universitas Warmadewa, Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Sauri Gading, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Mahasaraswati, dan Universitas Parayangan. Sebelum dimulainya acara kita pada malam hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab berkat rahmat dan izinnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini, walaupun hanya melalui Zoom. Tetapi saya berharap agar itu tidak mengurangi semangat rekan-rekan semua untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Saya Maria Abigail akan menjadi pembawa acara pada malam hari ini, dibantu dengan Bapak Syukran Salam, SHMA selaku moderator.
Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, maka izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada kuliah umum kita, yaitu pertama-tama pembukaan, lalu dilanjut oleh sambutan dari Bapak Dr. Anton F. Susanto, SHM, M.Hum, dan Ibu Dr. Isnawati, SHMA, lalu memasuki sesi kuliah umum, dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, dokumentasi, dan penutup. Baiklah, oleh karena itu, maka langsung saja kita mendengar sambutan dari Bapak Dr. Anton F. Susanto, SHM.Hum, terlebih dahulu. Kepada Bapak Anton, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Prof. Adrian Bednar yang hari ini sudah hadir. Selamat malam. Terima kasih sudah bisa bersama kami semua hukum di Indonesia. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Unpad, ya, Universitas 17 Agustus. Betul ya? Saya takut lupa. Ya, Universitas 17 Agustus di Semarang, Bu Dr. Isnawati. Ibu Dr. Isnawati, selamat malam juga. Semoga sehat selalu. Kemudian juga tim dari Hello yang sudah menyelenggarakan kegiatan kuliah umum pada malam hari ini. Tentu perkuliahan ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Juga kepada seluruh peserta perkuliahan dari berbagai perguruan tinggi yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Selamat mengikuti kegiatan perkuliahan ini karena memang menurut saya sih ini penting untuk memahami, menyelami, dan menelusuri tentang pendidikan, kemudian perkembangan dan masa depan. Seperti apa sekali perkuliahan yang seperti ini dilaksanakan, terutama di kelas. Nah, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan pakarnya, seorang guru besar dari Leiden ya, sudah menyempatkan bertemu dengan kita semua. Oleh karena itu kepada seluruh peserta, mohon bisa menyimak secara baik-baik agenda perkuliahan kita pada malam hari ini dan kemudian bisa berdiskusi pada saatnya nanti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga sudah melibatkan Universitas Pasundan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan sambutan pada acara ini. Sekali lagi selamat melaksanakan proses perkuliahan atau kuliah umum dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan pencerahan dalam proses ini. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Anton atas sambutan dan partisipasinya pada acara kita pada malam hari ini. Tidak langsung saja, marilah kita mendengar sambutan dari Ibu Dr. Isnawati, SHMH. Dan untuk Ibu Isnawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, mohon maaf, mungkin untuk Ibu Isnawati berhalangan untuk hadir pada malam hari ini. Mungkin langsung saja kita masuk dalam sesi utama acara kita pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi kuliah umum oleh Profesor Adrian Bednar, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Syukron Salam SHI, SHMA. Bapak Syukron ini merupakan seorang dosen PNS di Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2015 dengan jabatan Syukron. Terima kasih Maria, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Adrian Bednar, sudah lama nggak ke Indonesia ini Pak Bednar. Yang saya hormati pula Pak Anton F. Susanto selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Dengan Pak Anton ini juga sudah lama nggak
ketemu dan tahu-tahu sudah jadi dekan aja. Ya, masuk kurang sehat ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini, dan dengan tema yang sangat jarang dibicarakan tentang pendidikan tinggi hukum. Bahkan studi-studi tentang pendidikan tinggi hukum di Indonesia itu sangat jarang dilakukan. Mungkin yang berbahasa Indonesia, kira-kira tulisan yang ditulis oleh almarhum Prof. Sutandio itu pun nggak terlalu detail bagaimana lalu kemudian sejarah pendidikan tinggi hukum di masa kolonial. Dan yang paling baru ini memang tulisan Profesor Adrian Bettner, dan ini sangat, kalau saya baca itu sangat mengerikan sekali kondisi pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Recording in progress. Dan kita malam ini punya kesempatan untuk mendengarkan langsung dari Profesor Adrian tentang bagaimana pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan seberapa parah penderitaan yang dialami oleh pendidikan tinggi hukum di Indonesia, dan faktor-faktor apa saja yang membuat pendidikan tinggi hukum di Indonesia itu begitu mengerikannya itu kan. Sampai-sampai misalnya, dan memang menurut saya memang saya sepakat dengan Adrian terkait dengan faktor-faktor yang membuat pendidikan tinggi hukum di Indonesia itu sangat mengerikan. Salah satunya terkait dengan pemerintahan yang otoriter, termasuk juga konsep-konsep yang tidak dijelaskan secara, kalau bahasanya incomplete gitu kan, dan itu praktek dan itu diajarkan di pendidikan tinggi hukum dan digunakan untuk penegakan hukum. Betapa itu satu hal yang mengerikan, sehingga penegakan hukum kita itu juga ikut menderita karena pendidikan tinggi hukum kita yang menurut Adrian Bettner konsep-konsepnya tidak diajarkan secara lengkap. Dan langsung saja saya persilahkan Profesor Adrian Bettner untuk menyampaikan materinya tentang pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan prospek kedepannya nanti seperti apa. Silakan Adrian. Terima kasih banyak Mas Sukron, senang sekali saya dapat undangan untuk bicara di sini. Terima kasih juga kepada Pak Anton atas sambutan yang bagus. Ya, saya senang melihat ada banyak kehadirin yang saya juga sayang kita bisa ketemu secara offline sekarang ini, tapi mudah-mudahan dalam masa depan. Ya, saya mau ucapkan terima kasih khusus buat Mas Sukron, karena memang Mas Sukron termasuk harapan untuk masa depan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dan saya mau juga menekankan bahwa saya tidak sepesimis seperti tadi disampaikan oleh Mas Sukron. Jadi saya kira sebetulnya memang ada banyak perkembangan yang positif, ada banyak perubahan yang positif. Tapi saya setuju bahwa dalam zaman otoriter memang kerusakan yang disebabkan oleh sistem kolonial, sistem demokrasi terpimpin dan Orde Baru masih punya pengaruh terhadap situasi sekarang ini. Itu akan saya jelaskan dalam presentasi saya, jadi saya akan share screen. Sebentar. Saya belum, ya, oke. Jadi saya akan bicara mengenai sejarah dan masa depan pendidikan hukum di Indonesia, tapi saya juga mau share mengenai beberapa perkembangan di Belanda yang saya kira merefleksikan perubahan di Eropa dan di negara-negara lain juga.
juga melihat banyak kesamaan sebetulnya kalau kita melihat dunia sekarang ini. Kita menghadapi masalah-masalah yang sangat mirip satu dengan yang lain, dan itu juga berpengaruh pada pendidikannya. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan pakar-pakar hukum yang bisa menghadapi masalah-masalah yang sangat kompleks dan yang membahayakan sekarang ini. Jadi mudah-mudahan dari itu saya bisa menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan situasi pendidikan hukum di seluruh dunia sekarang dipikirkan lagi. Tapi saya juga akan menjelaskan bagaimana ini ada tekanan di dalam pendidikan hukum yang sebetulnya selalu sudah berada. Jadi struktur pembicaraan saya akan seperti ini. Saya akan mulai dengan perdebatan pendidikan tinggi hukum di Belanda, karena ini memberi semacam latar belakang. Kemudian akan saya membanding dengan perdebatan pendidikan tinggi hukum di Indonesia sekarang ini. Saya akan mengamati sejarah pendidikan hukum di Indonesia secara pendek, karena tidak ada waktu cukup untuk memang mendalaminya. Yang menurut saya sangat penting, faktor yang menyebabkan masalah pendidikan hukum di Indonesia sekarang ini, dan akan saya lihat ke depan bagaimana kita bisa memperbaiki situasinya. Jadi ada harapan seperti apa, ada ide, gagasan untuk mengatasi masalah yang harus kita hadapi sekarang ini. Jadi perdebatan di Belanda. Nah, sekarang ini memang di fakultas saya di Leiden ada perdebatan mengenai kurikulum yang sangat menarik, karena beberapa tahun yang lalu fokusnya memang adalah kepada persiapan mahasiswa atau namanya yang disebutkan profesi toga, jadi menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa. Dan kemudian ternyata bahwa sebetulnya itu pertama-tama 80% dari alumni Leiden tidak masuk profesi toga itu. Jadi 80% masuk ke bisnis, ke pemerintah, ke LSM. Jadi mereka tidak, sebetulnya persiapan dalam pendidikan di Leiden itu memang tidak cocok dengan ide mengenai profesi yang kemudian dimasukkan oleh alumni. Jadi itu pertama. Jadi itu membuat dekan dan pemimpin lain mikirkan lagi bagaimana barangkali kita harus mengubah kurikulum supaya lebih cocok. Apalagi ada keluhan dari kekuasaan kehakiman, tapi juga dari pengacara, bahwa alumni itu yang dari lain karena masih sangat muda dulu, memang pendidikan hukum lebih lama, jadi bisa sampai 8 tahun, sekarang dalam waktu 4 tahun saja. Jadi termasuk S2, jadi S1 3 tahun, kemudian S2 1 tahun lagi. Jadi kemudian mereka langsung masuk mau jadi pengacara, dan mereka tidak punya pengalaman kehidupan. Ya, mereka tidak mengambil banyak kegiatan lain daripada belajar saja. Dan mereka juga tidak belajar mengenai dunia. Jadi bagaimana dunia itu berjalan sebetulnya. Mereka hanya melihat dunia di luar dengan kacamata hukum. Dan
menurut hakim dan pengacara tersebut, mereka tidak dipersiapkan untuk tugas yang harus mereka jalani di dalam prakteknya. Jadi sekarang ini kecenderungan adalah untuk mengubah pendidikan hukum supaya mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk profesi yang lebih luas dari profesi toga. Itu juga berhubungan dengan relevansi persyaratan civil effect. Jadi civil effect maksudnya hanya boleh masuk profesi toga kalau memang punya gelar civil effect. Dan civil effect itu hanya bisa diberi maksudnya sarjana hukum dalam artinya bahwa harus mengambil beberapa mata kuliah atau banyak mata kuliah yang pendekatannya itu hukum doktriner. Terus sekarang karena di sistem Inggris misalnya tidak seperti itu, bisa mengambil S1 dalam filsafat misalnya atau sejarah, kemudian bisa masuk law school, the Inns of Courts. Di Amerika Serikat sama aja, dan di Eropa kontinental sekarang ini memang ada juga pihak-pihak yang bilang bahwa kita harus mengubah sistemnya dan sebetulnya lebih baik kalau ada pakar yuridis yang pendidikan awalnya lebih luas, lebih umum, lebih ke arah ilmu sosial, filsafat, sejarah dan sebagainya, dan kemudian mereka baru belajar hukum. Jadi itu diskusi yang juga dilakukan di Belanda. Di Belanda hasilnya sampai sekarang civil effect masih ada, jadi harus ambil mata kuliah hukum doktriner, tapi ada kecenderungan untuk mengurangkan jumlah mata kuliah untuk hukum doktriner dan menggantikan dengan misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat. Memang berarah kepada interdisiplinaritas. Jadi sekarang perdebatan di media, di kalangan pemerintah melihat bahwa karena dunia kompleks seperti sekarang ini, masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan satu disiplin aja. Jadi monodisiplin kelihatannya ditekankan dalam pendidikannya, termasuk pendidikan hukum. Penting bahwa pakar hukum juga bisa mengerti cara pikiran pakar-pakar yang dari disiplin lain, dari disiplin yang berbeda. Jadi untuk bisa mengerti bagaimana pikiran orang psikolog, sosiolog, antropolog, tapi juga dari misalnya disiplinaritas itu memang didorong oleh sistem pendidikan hukum, dan itu juga membuat perhatian buat mata kuliah lain itu sudah lebih besar dari sebelumnya. Terus orientasi internasional menjadi lebih penting. Saya kira itu juga di Indonesia sangat jelas. Tapi di Belanda, di Eropa pun kebanyakan aturan yang dibuat sekarang ini dibuat pada tingkat Eropa. European Union itu memang adalah pencipta hukum yang paling utama di Eropa. Jadi orientasi itu memang mutlak ada orientasi internasional. Itu memang perubahan yang sangat besar sekali. Kalau kita lihat misalnya fakultas-fakultas hukum di Belanda sekarang ini, kalau untuk master, untuk kebanyakan master itu sekarang tidak lagi dalam bahasa Belanda, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu sangat berbeda dengan situasi sebelumnya, di mana hukum memang ada sesuatu yang nasional saja. Dan karena ini Hari Sumpah Pemuda, saya juga masih ingat, jadi satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Jadi untuk Indonesia jelas memang kalau kita lihat jumlah orang Indonesia itu
260 atau bahkan 80 juta. Kalau di Eropa, European Union itu sedikit lebih, tapi untuk Belanda itu 18 juta saja. Jadi tidak masuk akal juga. Jadi kalau kita lihat kepentingan bahasa Indonesia yang jauh lebih besar daripada kepentingan bahasa Belanda. Meskipun begitu, memang ada bagian dari hukum yang masih nasional, tapi setiap pakar hukum harus mengerti hukum internasional, dan di Eropa itu maksudnya terutamanya hukum European Union. Keterampilan penelitian itu juga diskusi yang apakah alumni dari Leiden memang harus bisa mempelajari hukum secara ilmiah, dan jawaban sekarang ini menjadi ya, harus, dan itu sampai sekarang itu memang jawaban adalah ya, tapi apakah ini hanya bisa dieksaminasi oleh skripsi, diuji dengan skripsi dan penelitian seperti itu, memang sekarang didiskusikan. Apakah memang tidak ada cara yang berbeda juga, dan apakah keterampilan penelitian ada apa kepentingannya kalau kita lihat dengan memperhatikan profesi-profesi yang kemudian diambil. Spesialisasi, jadi tahun-tahun terakhir ini, jadi mulai 20 tahun lagi yang lalu, itu memang spesialisasi sangat didorong. Jadi harus menjadi sarjana hukum pidana atau administrasi atau sebagainya. Kelihatannya sebetulnya tidak usah. Jadi seperti saya, itu saya generasi sebelumnya, saya memang saya belajar hukum umum, jadi pidana, administrasi, perdata, dan sebagainya. Jadi saya tidak mendalami tiapnya sangat dengan banyak detail, tapi saya memang belajar semuanya, dan cara pikiran hukum dan memang pokok-pokok semua bidang itu memang saya menguasai, saya kuasai. Kemudian ada itu berarah kepada spesialis. Sekarang kita mau kembali kepada yang lebih umum, karena spesialisasi itu kita bisa dapat dalam praktek profesinya kemudian. Nah, saya kira itu memang sangat juga dipengaruhi oleh digitalisasi, karena digitalisasi itu membuat banyak perubahan yang sangat cepat, dan kalau kita dapat spesialisasi itu ya dalam waktu beberapa tahun sudah tidak, ya sudah bekas, sudah bahari pengetahuannya. Keterampilan profesional itu juga diskusi seperti itu. Apa yang kita ingin apa kita maksud dengan keterampilan profesional? Apakah mahasiswa harus belajar untuk membuat kontrak, atau mereka harus bisa mempresentasikan tuntutan di moot court? Sekarang ini juga kecenderungan keterampilan profesional dalam artinya misalnya legal skills sebagai contract drafting itu dianggap tidak penting. Yang penting adalah memang legal reasoning, membuat memang keterampilan hukum dalam artinya bisa menafsirkan hukum dengan baik, itu memang diutamakan. Dan kami seperti kita kembali dari spesialisasi, kami juga kembali dari keterampilan itu. Jadi pada umumnya kecenderungan pendidikan hukum sekarang mau ke arah lebih generalis, lebih ke interdisiplinaritas, ke orientasi internasional, dan fokus untuk masuk profesi toga berkurang.
Etika yang akhirnya itu memang etika itu juga menjadi hal yang penting karena ada memang beberapa masalah di Belanda mengenai etika profesional hukum dan idenya bahwa filsafat hukum dan sosiologi hukum juga bisa berkontribusi kepada pendidikan sarjana-sarjana hukum di bidang etika. Nah, kita ke Indonesia, jadi saya kalau mau membaca lebih dari apa yang akan saya share sekarang ini, bersama Jacqueline Fell, saya menulis satu artikel dalam The Indonesian Journal of Social Legal Studies dalam bahasa Inggris, tapi mengenai pendidikan hukum di Indonesia. Dan saya kira itu memang analisis yang lebih berdetail dan apa yang saya bisa sampaikan sekarang ini. Jadi siapa yang mau baca bisa menggunakan URL yang ada di bawah. Tapi kalau di Indonesia memang ada beberapa ciri, beberapa topik di dalam diskusi yang sama, tapi ada beberapa hal yang lebih khusus buat Indonesia. Pertama-tama ada banyak perdebatan mengenai formalisme hukum. Jadi formalisme dalam artinya bahwa hukum itu dianggap sebagai sistem formal yang tertutup, yang tidak harus terbuka kepada insight dari luar bidang hukum sendiri, ilmiah hukum sendiri. Dan itu perdebatan yang cukup hangat beberapa tahun yang lalu. Saya kira puji syukur bahwa sudah berkurang sekarang ini, dan harapan saya dalam masa depan kita bisa memang melihat ada jalan tengah dalam artinya bahwa hukum tidak bisa tertutup, dan itu baik memang kalau kita misalnya bicarakan kepentingan anak, ya bagaimana mengamati kepentingan anak kalau tidak juga mau menggunakan insight dari psikologi misalnya. Jadi saya kira karena hukum memang bicara mengenai kenyataan, mengenai realitas, tidak bisa dibagi dari realitas itu dan harus juga mengamati hal di sana. Itu juga kalau kita ingin mewujudkan keadilan, kita harus juga memperhatikan apa yang dianggap adil. Ya, bagaimana keadilan itu pasti tidak hanya yang kalau kita menafsirkan hukum secara formal, itu tidak akan berarah kepada sistem yang adil. Nah, itu pertama-tamanya. Dan nanti akan saya menjelaskan bagaimana hukum di Indonesia juga cenderung lebih formal daripada hukum di banyak negara lain. Keterampilan hukum itu juga jadi apakah mahasiswa harus belajar pokok-pokok teori hukum saja, jadi misalnya di bidang hukum pidana, bagaimana corporate apa dasarnya dan sebagainya, ataukah pendidikan harus lebih berarah kepada penemuan hukum. Jadi dan menyelesaikan kasus. Jadi kasus yang dibuat oleh dosen-dosen yang bisa dipakai sendiri bisa menafsirkan hukum. Jadi mereka sendiri harus cari aturan-aturan yang punya relevansi, menggunakan sumber-sumber pertanyaan apa situasi hukum dalam kasus ini. Nah, ini untuk yang belum tahu itu di pendidikan hukum di Inggris, di Belanda, di Jerman, di Ghana, banyak negara-negara di Mesir, di pendidikan hukum pada umumnya mulai dengan itu
diskusinya apakah memang keterampilan hukum itu harus berarah ke sana atau kita terus mengamati hukum dari perspektif lebih teoretis itu. Terus ada banyak diskusi mengenai metode pengajaran itu sebetulnya di Belanda pun dan di banyak negara memang ada diskusi. Diskusi itu juga dipengaruhi oleh COVID, situasi COVID dengan pendidikan online. Tapi di Indonesia metode pengajaran itu pada umumnya karena dengan banyak mahasiswa jadi kelompok kerja misalnya atau bukan kelompok kuliah kerja itu tidak begitu biasa. Jadi pada umumnya ada satu dosen seperti saya sekarang ini yang menyampaikan insight-insightnya dan tidak ada dan tidak bertanya, tidak ada exchange antara profesor dan mahasiswanya. Dan apakah itu tidak harus berubah dan apakah kita bisa menggunakan metode-metode yang lebih beraneka ragam dari yang dipakai sekarang ini dengan hanya metode pengajaran di satu kelas kuliah yang besar. Kemudian bahan pengajaran itu berhubungan dengan keterampilan hukum, dalam artinya bahwa bahan pengajaran itu lebih pada textbooks yang lebih teoretis ataukah lebih kepada menggunakan memang kasus yang kemudian bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi itu yang saya lihat diskusi yang sekarang ini, dan untuk menjelaskan latar belakang masalahnya, saya mau juga memberi perhatian kepada tekanan abadi di dalam pendidikan hukum, yang adalah di dalam dunia Anglo-American memang ada istilah liberal legal education. Jadi ada dua bagian, ada liberal dan ada legal. Kalau liberal legal education, maksudnya legal education akan lebih jauh dari keterampilan teknis, the technical skills. Jadi tidak hanya seperti pakar yuridis menjadi semacam algoritma, semacam automat yang menerapkan hukum, tapi memang harus juga mempunyai ide dan harus menguasai pokok-pokok negara hukum dan harus bisa menafsirkan hukum dengan juga tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tapi juga harus bisa memperhatikan keadilan dan manfaat, dan harus bisa kombinasi beberapa tujuan itu dan metode interpretasi hukum. Kalau tidak, itu pasti pakar hukum akan digantikan oleh komputer, karena itu justru yang manusiawi di dalam penerapan hukum adalah memang untuk bisa mempertimbangkan beberapa kepentingan di dalam satu kasus dan aturan-aturan mana yang lebih penting dalam satu kasus tertentu. Dan untuk itu kita memang harus mengerti kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ini dari kolega saya Max van Klink and De Vries. The study of black letter law has to be firmly embedded in social and theoretical context that opens up the possibility of a critical outlook on law. Jadi kita harus bisa bahwa hukum memang tidak dalam konteks sosial dan teoretis yang harus kita memahami, dan itu bisa kita belajar dari sosiologi hukum, social legal studies,
dari filsafat hukum dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah a critical outlook on the law. Dan itu ingin saya memang menekankan bahwa a critical outlook on the law, kita harus mengajar mahasiswa untuk kritis, untuk mengkritisir aturan, untuk kritisir undang-undang, untuk mengkritisir putusan pengadilan, dan tidak hanya dengan menjelaskannya ini menurut pendapat saya bukan seperti itu. Kita memang harus memberi alasan yang baik kenapa ini memang putusan yang tidak baik, karena keadilan memang tidak diperhatikan oleh hakim. Dan kita harus menjelaskan kenapa kami berpendapat bahwa keadilan tidak diperhatikan oleh hakim dalam kasus itu. Nah, saya kira ini buat saya sendiri ini memang membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap kritis adalah satu the core of pendidikan hukum. Dan saya tahu Mas Syukron setuju dengan saya. Mas Syukron memang termasuk orang Indonesia yang kadang-kadang kalau kita kerjasama dalam proyek yang memang berani untuk juga mengkritisir apa yang dibilang, apa yang saya bilang misalnya. Dan itu penting. Itu kalau tidak seperti itu pasti kita tidak akan maju. Dan pasti sistem negara hukum akan rusak kalau tidak ada pakar hukum yang memang punya sikap dan kemampuan itu. Oke. Nah, di mana kita memang menemukan pakar hukum seperti itu, misalnya di Yayasan LBH, itu memang kita mengandung di sana. Ada banyak pakar hukum yang punya pendekatan yang kritis itu, dan hanya tidak kritisir seperti itu saja, tapi memang menggunakan hukum dan penafsiran hukum untuk tujuan itu. Oke, ini salah satu jago saya, Prof. Boy Marjono dari UI, sayang sekali sudah almarhum. Dan dulu saya sering diskusi sama Pak Boy mengenai the generalists atau the legal professionals. Jadi ada dua perdebatan pendidikan hukum. Apakah kita ingin alumninya mau jadi generalists yang punya pengetahuan umum mengenai hukum, atau legal professionals, maksudnya alumni yang langsung bisa masuk law firm dan langsung bisa berperan dalam law firm itu. Nah, meskipun Pak Boy juga punya law firm, dia sangat dia mengutamakan generalist atas legal professionals. Menurut Pak Boy, penting bahwa training itu mereka bisa dapat di dalam the law firm, tidak usah mereka belajar semuanya mengenai hukum acara misalnya di universitas. Dan itu juga berhubungan dengan yang liberal atau yuridis teknis. Kedua-duanya penting. Kalau tidak ada pengetahuan yuridis teknis juga tidak, kita keluar dari hukum, itu tidak masuk akal juga. Tapi liberal dalam artinya bahwa bisa memang memperhatikan akar-akar negara hukum adalah sesuatu yang sangat diutamakan oleh Pak Boy dan pakar hukum kritis dari generasi beliau. Tapi diskusi itu tidak akan pernah selesai, karena seperti tadi saya bilang, kalau misalnya ada generalist yang tidak tahu apa saja mengenai hukum acara, itu juga tidak masuk akal. Kita juga harus punya ide dasar mengenai hukum acara, dan yuridis teknis kita juga harus punya pengetahuan yuridis teknis yang baik, yang thorough. Dan baru kalau itu memang kita juga bisa memperhatikan pendekatan yang lebih dianggap liberal.
Oke, sejarah pendidikan hukum overview. Bagaimana kita apa alasannya kita sekarang ini dalam situasi yang belum murni, yang belum ya bukan mengerikan, tapi yang belum seperti kita belum seperti harapan kita. Nah, itu mulai dalam tahun 50-an dan itu memang ada warisan Belanda dari zaman kolonial. Meskipun pendidikan di zaman kolonial pada umumnya tidak itu memang tidak jadi ada perdebatan dengan Patanjo, tapi apakah memang sistem kolonial mendidik mau memproduksi pakar hukum yang hanya ingin mendukung sistem kolonial. Upi Jalin dalam studinya memang menjelaskan bahwa itu tidak benar. Jadi bahwa itu memang alumni dari rechtshogeschool sangat kritis dan memang ada banyak yang berperan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga, tapi sedikit saja. Jadi ada hanya beberapa ratusan pakar hukum Indonesia yang memang tidak bisa menjalankan sistem hukum seperti semestinya. Dan tahun 50 publikasi nggak ada, jadi untuk sekolah hukumnya memang ada atap yang bocor samanya dengan universitas. Jadi memang kebutuhan sumber daya itu sangat besar. Dan kebutuhan sarjana hukum meningkat juga, ya, karena banyak sarjana hukum dari Belanda yang pulang ke Belanda, dan maksudnya bahwa jumlah hakim adalah sedikit, banyak hakim yang tidak punya gelar sarjana hukum sama sekali. Jadi buat universitas juga situasinya sangat susah karena banyak profesor-profesor yang sudah pergi ke Belanda yang tidak tinggal di Indonesia. Jadi bertahap kehilangan hubungan dengan hukum Belanda, dan itu pada umumnya tidak, saya kira itu baik, tidak apa-apa. Hanya ini peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia dan tafsirannya sangat berbeda satu hukum dengan profesor lain. Dan ada semuanya membuat terjemahan, misalnya KUHP, mereka bikin sendiri. Jadi ada memang puluhan terjemahan kitab-kitab hukum itu. Dan itu susah sekali kalau kita mau mengembangkan doktrin baru atas dasar itu. Sulit sekali kalau tidak ada, kalau ada satunya yang bilang ini memang sebetulnya tindakan melawan hukum atau tindakan melanggar hukum atau apa saja. Jadi karena itu berbeda, jadi ada banyak yang kesalahpahaman antara pakar-pakar hukum. Jadi itu situasi yang dalam tahun 50-an, tapi situasi menjadi jauh lebih serius di zaman demokrasi terpimpin, karena memang ada serangan ideologis terhadap pendidikan hukum pun, jadi karena ingin menghilangkan otonomi hukum. Jadi hukum yang berjalan sebagai sistem otonom dalam artinya bahwa tidak dipengaruhi langsung oleh eksekutif, bahwa memang hakim adalah mandiri dan bisa menyelesaikan kasus pada dasar hukum dan tidak
sesuai keinginan kekuasaan, ini memang dihilangkan oleh demokrasi terpimpin, sampai seperti pasti diketahui di Undang-Undang tahun 64, Presiden punya hak untuk mengintervensi secara dan juga membuat sedang yang mendukung revolusi. Ya, bagaimana apa saja. Jadi juga memperhatikan hak-hak orangnya dan harus